Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Pasar Setan. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di tengah hutan yang lebat dan udara yang dingin menyelimuti Gunung Lawu, terdapat sebuah misteri yang telah lama menjadi legenda di kalangan pendaki dan masyarakat setempat. Kisah misterius tentang keberadaan pasar setan, sebuah fenomena gaib yang menyampaikan cerita-cerita angker dan teka-teki yang belum terpecahkan. Gunung Lawu yang menjulang tinggi di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena misteri yang tersembunyi di dalamnya, termasuk cerita tentang pasar setan yang menjadi salah satu teka-teki terbesar. Menurut cerita yang beredar, pasar setan ini hanya muncul pada malam hari, terutama pada malam Jumat. Wujud pasar ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun keberadaannya dapat dirasakan melalui suasana keramaian yang tiba-tiba muncul di tengah kesunyian malam di gunung. Inisial Arif, seorang pendaki yang telah sering menjalani gunung di Indonesia, menjadi saksi mata, dan fenomena misterius ini bersama dengan 3 rekannya, mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Mereka memulai pendakian dari jalur Candi Ceto, sebuah jalur yang terkenal dengan keindahan, namun juga dengan kesulitan dan kabut tebal yang seringkali menyesatkan pendaki. Jalur ini juga dipercaya sebagai lokasi di mana pasar setan berada. Saat matahari mulai terbenam, Arif dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan tenda dan sebuah sabana yang terletak tidak jauh dari jalur pendakian. Malam itu mereka merasakan suasana yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya dan kabut semakin tebal, seolah-olah menyelimuti seluruh area sekitar mereka. Tiba-tiba di tengah kesunyian malam terdengar suara keramaian yang datang dari kejauhan. Suara itu mirip dengan suara pasar, di mana ada orang yang berbicara, tertawa, bahkan terdengar suara barang-barang yang ditawarkan. Padahal di sekitar mereka tidak ada satupun permukiman atau pasar. Arif dan teman-temannya mulai merasa gelisah. Mereka mencoba mengabaikan suara tersebut dan berusaha untuk tidur. Namun semakin malam, suara keramaian itu semakin jelas, seolah-olah pasar tersebut berpindah mendekati tenda mereka. Dalam keadaan setengah tidur, Arif merasakan seolah-olah ada seseorang yang menawarkan barang kepadanya. Suara itu sangat menggoda, menawarkan berbagai macam barang yang tidak jelas asal usulnya. Arif mencoba untuk mengabaikan suara itu, tapi semakin ia mengabaikan, suara itu semakin keras. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu dari mereka, inisial Budi, tiba-tiba bangun dan berjalan keluar tenda dalam keadaan seperti terhipnotis, mengikuti suara yang dia dengar. Arif dan lainnya berusaha menahan Budi, namun kekuatan seolah-olah menjadi berlipat-lipat. Dengan susah payah mereka berhasil membawa Budi kembali ke dalam tenda dan berusaha untuk menenangkannya.
Seluruh anggota tim tidak bisa tidur untuk sisa malam itu. Terus-menerus dihantui oleh suara-suara misterius dari pasar setan tersebut. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk segera turun dari gunung, membawa cerita mengerikan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka juga memutuskan untuk membuang beberapa barang pribadi mereka sebagai simbol berinteraksi dengan pasar setan tersebut, berharap agar mereka tidak diikuti oleh sesuatu dari pasar setan atau pasar gaib tersebut. Kejadian itu tidak hanya meninggalkan trauma fisik dan mental bagi Arif dan kawan-kawannya, tapi juga mengukuhkan kepercayaan mereka akan keberadaan dunia lain yang tidak kasat mata. Sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan. Pasar setan Gunung Lawu dengan semua cerita dan misterinya tetap menjadi salah satu legenda urban yang terus dibicarakan dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bagi para pendaki dan pengunjung yang datang ke gunung tersebut untuk selalu menghormati alam dan semua misteri yang ada di dalamnya. Sehingga bahwa di dunia ini memang ada dunia lain selain kita. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Pasar Setan. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti cerita-cerita Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya Radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.